dulu semangatnya. EPL Arena pada suaranya. Let's go! Game pertama yang akan menentukan nasib dari kedua belah tim. EVOS Legends dan juga Alter Ego. Sementara kita kalau melihat dari sustainability dari kedua jungler sama-sama sustain. Tapi yang penting ini kayaknya dari segi mid-nya nih. Apalagi Funstrong yang kita tahu dengan Arlord-nya. Ya. Langsung dikasih jajan ya. Dan Lihat langsung poke damage-nya. Bener-bener Langsung dikasih jajan. dihajar bermainan front to back ya kan. Dan bahkan dibikin recall dari awal game. Dan kalau kita melihat dari komposisi emblem sih sebenarnya yang mau aku fokuskan ada 3 Impure Rage. Ya dimana berarti akan ada damage tambahan dan itu dia. Kalau kita melihat sekarang berarti Udil bermain dengan Weapon Master bukan dengan Festival of Blood lagi. Udah mulai diubah nih permainannya. Oke, sementara sekarang di area tengah satu wave minion sudah hilang kembali. Tapi tadi ini di awal ya, untuk dari Arlord-nya udah dikasih makan, level 2 diwajibkan. Tapi Tas sendirian, ada efek Divine masuk ke dalam tubuhnya, cuman Funstrong maju untuk memberikan backupan. Funstrong masih bisa memukul mundur 3 player dari Alter Ego. Ya, dan belum ada first blood meskipun Tas tadi posisinya cukup terancam ya. Dengan poke damage yang dimiliki oleh Alter Ego di area early-nya. Bahwa Valentina Jun juga Valir sepertinya bakal jadi problem yang cukup menyulitkan untuk sisi EVOS Legends. Bahkan ada Rapid Boots sekarang yang diamankan. Jadi di early game mereka udah mau ada niat menghindari slow evac. Dan jangan lupakan juga kayaknya ya di match ini lebih tepatnya. Harga dari Radiant Armor bakal naik banget. Karena apa? Karena yang pertama Valir udah pasti butuh Radiant Armor. Yeah. Gord juga sama, DPS-nya tinggi banget sebagai Magic Dealer. Jadi bener-bener item mahal di game ini. Wah, ini dia Painya. Mau kemana Painya sepertinya masih bisa selamat karena ada sebuah aksi penggerbekan yang dilakukan oleh EVOS Legend. Tapi Iya. masih gagal. Karena backup dari Udil cukup cepat ya datangnya, tapi Funstrong Yap, di tempat yang berbeda Sally Boy ditahan agar tidak bisa maju. Tapi barusan Diego Torres sudah terlihat tapi Brans. Solo. First blood ini yang kita sebutkan tadi. Kalau memang tidak bisa one v1 situation, berikan jarak. Tahun depan memori. Happy spin tapi depannya berbeda. Turtle seperti akan menjadi milik dari EVOS Legends. Tapi barusan terlihat lagi Sally Boy berhasil langsung dihancurkan. Rasi harus flicker ke tempat. Yang lain pula menjadi sebuah ancaman di area Godland dan diancam balik di area Turtle. dan Fluffy-nya nggak tumbang. Malah Sally Boy yang hilang dan ini ngebuat EVOS Legends mereka bisa mengamankan turtle mereka yang pertama by Samsung Galaxy S23 series. Ya, dan jatuhnya bisa ada invade jungle juga karena tidak ada retribution yang digunakan. Tas sedikit lagi level 5 bisa menangin retribution match up. Oke, itu dia Purple Buff yang akan menjadi milik siapa? Uranus yang masih tetap stay di area depan. Tapi Purple Buff gagal diamankan oleh Sally Boy. Wow, EVOS Legends mereka meskipun kehilangan Brans di awal dengan solo kill yang dilakukan oleh Nino, tapi at least mereka dapetin objektif dari pemain Alter Ego yang cukup mahal aku bisa bilang. Ya, pertukarannya sebenarnya masih lumayan banyak dan bahkan kalau kita melihat dari Fluffy, dia bener-bener gak bisa ditumbangkan di early game karena belum ada dominance ice, belum ada item counter bagi Uranus-nya dengan regen yang begitu solid. Karena mungkin dari seorang Pai akan fokus ke arah Ice Lingkungan terlebih dahulu ya, Bre? Pasti, dan Immortality juga bakal jadi item yang mahal harganya. Dan bahkan barusan kita melihat Sally Boy yang kesulitan tidak mendapatkan Purple Buff, tidak mendapatkan Little Wanderer juga. Jadi bener-bener early game yang lebih sedikit diunggulkan bagi teman-teman dari EVOS Legends, terutama bagi Tasnya. Karena Tas sekarang akan menang level sedikit. Apalagi kalau kita berbicara early match up, tadi turtle-nya pun diamankan. Oke, ini dia. Brans, terlihat ada beberapa player yang mungkin sudah mulai mendekat. Tapi Funstrong udah berhasil mendapatkan informasi Sally Boy ingin masuk ke dalam area jungler yang dimiliki oleh EVOS Legend. Terlihat beberapa player tapi masih gagal. Painya di tempatnya berbeda. Viraga Armor tidak ada satu yang terakhir. Flicker dikeluarkan. Painya masih selamat. Tapi terbuka pula altar turret di area bawah dan di tengah. Masih belum ada pertempuran yang terjadi. Ya, sementara dari pergerakan Alter Ego, ini karena ngebawa Valir, mereka jadi terus-terus memberikan poke damage yang cukup agresif ya di awal ya. Karena posisi dari Nino sebenarnya cukup mandiri juga, bisa ditinggal, dia punya cross strike, dia punya terdapat memori. Jadi setidaknya kalau dia memang di keadaan yang benar-benar dia berbahaya banget, dia masih bisa survive lah. Ya, tapi masalah utamanya adalah kalau kita berbicara Alter Ego dengan line up early-nya, mereka nggak dapetin early yang begitu manis. Kayak nggak terlalu yang mendominasi Unggul banget ya, Be, ya. Yes, itu dia. Jadi nggak ada zoning out juga. Rasi juga tidak memberikan poke damage yang begitu kejam kepada Tas. Sally Boy-nya juga ketinggalan 2 level. Jadi bisa dibilang EVOS Legends benar-benar aman early game-nya. Oke, Flavi.
Sudah mulai mendekat, Ionic Age dikeluarkan terus-terusan. Funstrong di tempat yang berbeda, tapi sudah ada Tonepad Memory dikeluarkan. Barusan terlihat dari Brodinya, Heavy Spin udah dikeluarkan pula. Turtle ke reset, akankah dalam masa cooldown yang dimiliki oleh Akai, Turtle ini akan dikontes kembali? Masalahnya kayaknya karena udah dapat informasi tidak ada Heavy Spin dari Sally Boy, Tas tentunya akan lebih agresif. Nikmat ya Cimamo ya? Iya makanya, dan mungkin dia nggak membutuhkan retribution yang dipencet. Kecuali Sally Boy bakal melakukan kontes tanpa ada Heavy Spin. Nah itu dia, berkumpul sudah 4 player, tasnya masih standby di area belakang dan juga Mystic Gas dikeluarkan semuanya langsung disembur. Tapi Final Slash tadi connect dan juga membawa kembali, tapi ada lagi Mystic Gas yang dikeluarkan oleh Valentina. Itu pergerakan Funstrong yang benar-benar membuat aku cukup kaget sih, Be. Karena nggak menyangka 3 pemain dari Alter Ego langsung terkena efek dari Final Arlong. Slash, ya. Dan tiba-tiba dengan mengeluarkan flicker juga kan jadinya. Funstrong dengan satu flicker mendapatkan sosok Rasi. Jadi untung banget ditambah dengan satu turtle juga. Gak rugi-rugi banget untuk mengeluarkan source, terutama untuk all in di dalam setup turtle. Karena di sini Fredry-nya butuh banget untuk menangin early match up. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Udil tadi yang mengambil ke arah Mystic Gas. Karena ini ada perbedaan pasif. Gord punya pasif true damage. Sementara berbanding terbalik dengan Valentina. Dan Nino. Disembur Nino. Oke, Ninonya masih berhasil bertahan tapi udah mau nggak mau harus recall. Wah ini emang jarak menang banget sih dari Gordnya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh ke arah belakang. Tapi jangan lupakan juga Fluffy. Lihat dari komposisi itemnya. Dia langsung memilih Oracle. Karena dia tahu Pai dengan X-Borg nggak mungkin dia langsung bikin item anti dari Regen yang begitu tinggi di early game. Ini udah benar-benar dibaca banget sih sebenarnya dari tim EVOS Legends sendiri. Dan itu 5 EVOS Legends bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, terutama objektif seperti Lord atau bahkan objektif turret yang ada di mid sekalipun. Ini enak banget ya, keuntungannya gede banget, kayak diskon 90% ini. Waduh. Buset. no Itu MPL ya. gede banget, nikmat mana lagi yang akan kalian dustai, jangan sampai dusta mana lagi yang kalian nikmati ya. Waduh. Aduh. Jadi dosa tuh. Tapi ya tentunya Sally Boy Aduh. dari posisi yang menurut aku dia nggak boleh sampai tumbang lagi sih Pak Pulung. Yap. Karena kuncinya kita tahu kalau lu udah ngelawan EVOS Legend lu harus udah bener-bener mikirin gimana caranya bisa dapetin dan menangin dari segi objektif. Betul. Entah itu Turtle, Turret, Lord, dan Sally Boy dia belum bisa untuk membuktikan itu di game pertama ini. Teori kita, ekspektasi kita, Heavy Spin bakal ganggu banget ya Cimamo ya di area dari objektif. Tapi malah EVOS Legend mereka yang memaksa Sally Boy itu harus pakai heavy spinnya sebelum objektif diamankan. Ya, poke damage-nya terlalu banyak dan jangan lupakan juga kekuatan dari Krite ya kan. Dia poke damage-nya dari jauh, lihat tuh. Kasih slow effect, nggak ada rapid boots juga. Radiant armor pun mungkin belum ready dari Sally Boy. Dan bahkan kalau kita melihat dari Fluffy, dia regen HP-nya sangat kuat karena dia ditambah dengan Oracle. Dan lagi-lagi Mystic Projectile yang dari jauh bisa dilontarkan oleh Krite yang akan menjadi pengganggu. Dan juga bisa dibilang penghalang agar rotasi Alter Ego tidak bisa maksimal. Bahkan Brans udah punya Blade of Despair. Dia udah punya damage yang begitu tinggi. Sehingga critical damage-nya juga bakal connecting. Tinggal kita lihat bakal se-impact apa nantinya bermain front to back dari EVOS Legends. Yap, ini posisi dia. Rasi coba lihat. Apakah Rasi ketahuan di area tersebut? Pai sudah mulai maju. Brans langsung Gila, mencoba untuk menghancurkan. Sakit banget itu. Piraga armornya 3 hit langsung menghilang. Tapi ternyata Tas mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari Sally Boy. Udah mulai terusir pula. Tas masih ingin lebih. Final Slash dikeluarkan. Rasinya flicker lagi. Belum terlihat ada Sheraton tadi yang dikeluarkan. Tapi Sally Boy! Again! And again, Sally Boy kehilangan momentumnya. Hook damage dari Brans. 3 hit aja ke Viragamon kepecah tapi Udil. Wah, Udil mau kemana? Wow, serangan dari Boss Legend belum berhasil. Lordnya berhasil didapatkan. Last Insanity, Pai tidak ada Piragarmon lagi di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat Mystic Ghost di bagian belakang. Terus memberikan DPS begitu menyakitkan. Tapi Dido, Tonepad Memory belum bisa menumbangkan siapapun. Damage-nya belum cukup dari Alter Ego Esports. Dan bahkan lihat Brodinya benar-benar tertekan banget. Bransnya udah unggul 2 level sekarang. Jadi jatuhnya dengan Lord yang menjadi bonus bagi teman-teman dari EVOS Legends. Kalau mereka nggak bikin mistake, best turret bisa diamankan dengan sangat-sangat mudah. Apalagi kalau kita melihat dari perbedaan damage yang diberikan sama Alter Ego, ini belum cukup. Karena goldnya hampir menuju ke 7.000 bahkan bisa mendekati 8.000. Yap, ini Brans udah ready banget, udah pakai decker. Bolanya langsung diisi kerikil lagi, siap untuk memberikan lagi damage sama juga bagian depan. Lordnya sudah hadir pula, Mystic Ghost dikeluarkan tapi Nino langsung terkena damage begitu menyakitkan. Satu best turret di area bawah, lenyaplah pula. Ini problem yang masih kita bicarakan juga, Be. Dari awal gak ada yang bisa nyentuh ke arah critnya.
tidak ada yang bisa langsung instan ke arah backline untuk numbangin crit. Ya, dan bahkan kalau kita berbicara Necklace of Durance, Dominance Ice, atau bahkan si Halberd, Sekarang belum jadi- ada yang buat sama sekali. Wah gila sih. Fluffy-nya bener-bener lihat kuat banget di lini depan, tidak ada yang meng-counter dia dengan Uranus pasifnya. Oke, 3 base Tara sudah hancur, mereka ready lagi, mulai maju lagi ke bagian depan. Heavy Spin dikeluarkan, mencoba untuk bisa mendapat langsung ke arah 3 player, tapi Last Insanity kombonya mulai berjalan, shutdown pun tercipta. Berhasil langsung didapatkan, tapi Sally Boy again and again disebut daerah tersebut dan Sally Boy. Lenyaplah pula Nino, Tonebat Memory, tapi belum ada yang tumbang dan mereka masih harus nge-defense areanya. Terlalu strong sisi depan dari EVOS Legends. Garda depan dari EVOS Legends ini gak ada yang bisa tumbang dengan cukup mudah. Bahkan dengan Dominance Ice ini belum terlihat sama sekali dari Alter Ego Esports, B. Iya, Dominance Ice-nya belum ready, yang ada baru Necklace of Durance itu juga dari Rasi. Masalah utamanya Rasi dari tadi di all in, dia dilemparin Mystic Projectile, Tanda tiba-tiba mungkin nanti di Mystic Gas. Tumbang Rasi dengan instan, mau nggak mau harus jaga posisi. Either way, ada 2 cara lagi. Mungkin Pai dengan Dominance Ice, atau bahkan Sally Boy dengan Dominance Ice-nya. Kalau Nino kita berbicara nanti si Halberd, kayaknya agak sedikit kontradiktif karena dia juga udah memiliki 1 buah Heptasis. Jadi ada item penambah darah, dia bener-bener mau. Di area base-nya itu butuh 2 ultimate. Heavy Spin dan juga Last Insanity dari Pai. Nah ini dia ya, tadi barusan projectile terlihat kembali, tapi harus digaris bawahin. EVOS pun kemarin seperti ini, mereka owning, tapi ternyata ada beberapa momen yang menghancurkan. Dan sekarang kita lihat Sally Boy disembur kembali untuk kesekian kalinya Sally Boy. Jauh dari rekan-rekannya, heavy spin for defensive, tapi gagal semuanya. Lord menjadi milik untuk EVOS kembali. Wow, dan itu sangat disayangkan karena Sally Boy lagi-lagi Luar heavy spin untuk survive dan bahkan kabur dari damage yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara di sisi lain Nino ini lagi coba untuk menghalau Funstrong di sisi lainnya. Ya agak sulit sih kalau kita melihat dari Funstrong yang all in dengan Final Slash tadi dan Iya. Sally Boy. Radiant Armor tidak bisa mempertahankan diri dan lihat Rasi di all in. Oke, di tempat yang lain ada lagi pada saat dikeluarkan. Udilnya berusaha untuk kabur dari tersebut. 1 hit terakhir. Tapi Udil masih berhasil bertahan dengan adanya efek slow yang langsung lain di dalam tubuhnya. Tapi di tempat dia berbeda. Mystic Gush-nya sudah terlihat pula. Nah, ini kalau kita melihat dari komposisi di mid lane, Lord sudah berjalan dan minion akan sedikit ditahan. Tapi kalau misalkan hanya push 1 lane, EVOS Legends bisa ditahan sama Rasi dan juga Sally Boy di lini depan. Mereka perlu mendorong lagi 2 lane sisanya. Oke, Lord sudah hadir. Lord menjadi tameng utama untuk EVOS Legends. Sally Boy mencari momentum di area depan. Painya masih memiliki Viraga Armor. Masih bertahan pula dari PS yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan pertempuran kembali terjadi dari tersebut. Tapi Physical Coach-nya langsung mengarah-arah Nino. Tapi Nino yang masih berhasil mengeluarkan lagi. Karena dari 1 Tonebat Memory belum ada yang tumbang sejauh ini. Funstrong-nya berhasil mundur. Ada beberapa player tapi ternyata Tasya. Tas yang tumbang di area tersebut. Dan Alter Ego Esports masih bertahan. Itu dia masalah utamanya kalau misalkan pushnya cuma 1 lane. Iya, Karena iya. bottom lane dan top lane-nya masih berjalan jauh banget dari minionnya EVOS Legends. Dan Alter Ego dengan 1 lane saja. Ingat, ini Brody kebetulan. Dan X-Borg. Iya, dan itu udah diperhitungkan sama Alter Ego, Be. Mereka masih bisa untuk melakukan defense untuk yang kedua kalinya. Iya. Bahkan menumbangkan tas. Yang dimana Immortalnya tadi juga sempat pecah. Dan ini yang bakal jadi rugi banget karena di next Lord-nya bisa di all in untuk tasnya ketika dia tidak punya immortality. Sally Boy memang punya Guardian Helmet tapi gak bisa juga Waduh. untuk membadani semua damage dari EVOS Legends. Oke, Last Insanity. Tapi Kride-nya masih berhasil kabur ke arah belakang. Dan Mystic Ghost langsung dikeluarkan. Coba lihat. Ada defense yang berjago. Tapi Final Slash-nya. Nino pun langsung terberikan jarak yang gagal. Untuk bisa mendekat lagi karena beberapa pemain dari EVOS Legends. Tapi Nino-nya berhasil dihilangkan. Pai-nya masih berusaha untuk mundur. Funstrong-nya masih tetap maju ke bagian depan. Ada 1 lagi berfireball. Dan terus tadi dikeluarkan oleh Rasi. Rasi pergi ke arah berbeda. Pai-nya pergi ke arah yang lain. Dan mereka tersisa berdua saja. Mereka terlalu berfokus sama Fluffy dan bahkan kali Oke. ini minionnya udah mulai masuk. Itu dia Rasi 1 yang terakhir tapi langsung dibaju lagi oleh Tas. Tapi Pai-nya itu berbeda mencoba untuk bisa bertahan. Immortalnya pecah, Rasinya hilang. Viraga Armornya tersisa sedikit lagi akankah Pai-nya bisa bertahan tapi ada Mystic Ghost. Dikejar sampai belakang. Oh my god, Funstrong tidak memberikan celah sama sekali. Tapi sekarang base-nya heavy spin langsung dikeluarkan. Mereka berusaha tapi tidak akan bisa. Alter Ego! Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari EVOS. Namun ketika Super Minion sudah masuk, ketika sudah bergerak masuk ke area B,